Hai semuanya, bertemu kembali di channel Singkat Cerita. Jangan bosan ya, di sini kita bakal terus menghadirkan kisah-kisah seru, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa suasana. Setiap kisah punya makna dan pelajaran tersendiri, jadi jangan sampai kelewatan. Cerita ini dibuat hanya untuk hiburan semata. Kalau ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu murni kebetulan dan tidak ada maksud tertentu. Biar makin semangat buat upload cerita-cerita baru. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, ya. Dukungan dari kalian benar-benar berarti buat kami, supaya terus bisa menghadirkan kisah-kisah menarik setiap saatnya. Kalau kalian punya pengalaman unik atau berkesan, ceritakan di komentar, ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Siap buat dengerin kisah kali ini? Langsung saja kita mulai. Kali ini dengan judul Bara Wiguna. Bara harus pagi-pagi sekali pergi meninggalkan wanita yang sudah memuaskannya berulang kali dalam semalam di kamar hotelnya sendiri. Meskipun sudah mentransfer biaya untuk wanita jalang itu, dia tetap meninggalkan uang 100.000 dalam jumlah lumayan banyak dan menulis sepucuk surat untuk wanita yang dia kenal bernama Nona Reina. Kalau saja pagi ini dia tidak ada kelas mengajar, mungkin Bara masih tidur memeluk tubuh langsing itu. "Pak Bara," panggil seorang mahasiswi. "Iya." Bara tersentak, dan lamunannya tentang Nona Reina menguap seiring banyaknya pertanyaan dari para mahasiswanya. Bersikap profesional sebagai dosen, dia fokus menjawab pertanyaan yang dilontarkan, membagi ilmu hingga jam kuliahnya berakhir. "Baiklah, jam kuliah sudah habis," ucap Bara bersamaan dengan sorakan girang mahasiswanya. "Kenapa kalian senang sekali mata kuliah saya berakhir?" Selidik Bara. "Lapor Pak, tadi pagi berangkat belum sarapan. Kita mau ke kantin, Pak." Bara mau ikut. "Ngantuk, Pak, jam kuliahnya kepagian," celetuk beberapa mahasiswa, membuat Bara tertawa dalam hati, meskipun wajahnya tetap datar untuk menjaga wibawanya sebagai dosen agar mahasiswanya tetap segan. Namun, sepertinya mahasiswa zaman sekarang tidak takut apapun dan tidak segan terhadap siapapun. "Oh begitu, ya sudah kalau begitu. Tugas membuat makalah tentang apa yang baru saja kita pelajari. Minggu depan harus sudah masuk ke email saya." Perintah Bara membuat semua mahasiswa tercengang dan bungkam, kemudian menggerutu karena diberi tugas. Bara tersenyum miring sembari melangkahkan kaki keluar ruang kelas. Baru saja duduk di kursi kebesarannya di ruang kerja, ponsel Bara berbunyi. Arumi memanggil. Keningnya berkerut. Mengapa mantan istrinya itu menghubunginya? Dengan malas, ibu jarinya menggeser tombol hijau di ponsel mahalnya itu. "Iya," sapaan singkat dari Bara. "Mas, kamu tega ya? Masa nggak kasih aku tunjangan setiap bulan?" Sebagai janda Bara, seorang CEO dan dosen di berbagai universitas, masa sepeser pun aku nggak dapat apa-apa. Teriak Arumi di seberang sana sampai membuat Bara menjauhkan ponselnya dari telinga dan meringis karena bising. Tunjangan itu ada untuk istri yang baik. Istri yang ketahuan selingkuh di depan mata, untuk apa dikasih tunjangan? Ucap Bara datar. Seketika Arumi terdiam. "Tapi, apa selingkuhan kamu itu tidak sanggup membiayai gaya hidup kamu yang glamor? Kalau tidak sanggup, kenapa mau tidur sama wanita seperti kamu?" Potong Bara. Bara sudah bisa menebak betapa geramnya Arumi di seberang sana,
terutama setelah mengetahui surat ceraiannya sudah keluar, tetapi ia tidak mendapatkan hak sebagaimana yang diatur Pengadilan Agama beberapa bulan lalu. Tunjangan mantan istrinya setiap bulan seharusnya 50 juta rupiah. Selamanya, bukan hanya di masa indah saja. Hanya orang tidak waras yang menuntut hak seperti itu. Terlebih Arumi tertangkap basah selingkuh dengan rekan bisnisnya sendiri di kamar rumah Bara. Hari itu, Bara pulang lebih cepat dari jadwal dinasnya di luar kota. Saat mobilnya berhenti di halaman rumah, matanya langsung menangkap pemandangan yang membuatnya mengernyit. Ada mobil asing terparkir di depan rumahnya. Seharusnya, Arumi masih di kantor. Tapi mengapa mobilnya ada di sini? Rasa curiga menyelinap dalam benaknya. Langkahnya ringan, tapi hatinya bergemuruh. Ketika masuk, ia memberi isyarat pada pelayan rumah untuk tidak bersuara. Bara menaiki anak tangga dengan hati-hati, menuju kamar utamanya. Suara desahan tertahan membuat darahnya mendidih. Ah, terus, Benny, terus. Suara itu berasal dari balik pintu yang tertutup. Suara yang dulu terdengar merdu di telinganya, tapi kini terasa begitu mengiris hati. Tanpa pikir panjang, Bara mendobrak pintu kamar dengan kasar. Brak! Arumi dan Benny terlonjak kaget. Mata mereka membelalak saat melihat sosok Bara berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang tak terbaca. "Kalian!" Suara Bara bergemuruh. Dalam sekejap, tangannya meraih kerah kemeja Benny dan menarik pria itu dengan kasar. "Bara, tolong, nggak seperti yang kamu pikirkan." Arumi berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut, tapi suaranya bergetar ketakutan. Tanpa memberi kesempatan, Bara menatap tajam, lalu menghembuskan napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan dingin, "Kalian pikir aku bodoh? Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri." Arumi terisak, sementara Benny hanya menunduk tanpa bisa berkata apa-apa. "Mulai hari ini, Arumi, kamu bukan istriku lagi. Aku menolakmu," ucap Bara tegas. Pelayan, security, dan Benny menjadi saksi. "Tidak, tolong, Mas. Aku bisa jelaskan. Ini Benny yang merayuku. Aku terpaksa." Arumi berusaha berdalih, tetapi Bara hanya mendengus kasar. "Keluar dari rumahku. Sekarang juga. Kalian berdua." Tanpa menunggu lebih lama, Bara keluar kamar, meninggalkan Arumi yang menangis histeris dan Benny yang terdiam membisu. Sebelum pergi, ia berpesan kepada pelayan dan security untuk memastikan dua orang itu pergi dari rumahnya malam itu juga. Ketika ingatan hari naas itu terlintas lagi, emosinya kembali memuncak. "Mas," rengek Arumi di seberang sana. "Cukup, Arumi. Jangan ganggu saya lagi dan berbahagialah dengan si Benny." Bara langsung mengakhiri sambungan telepon sebelum emosinya semakin tak terkendali. Dia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya pelan berulang kali untuk meredam amarahnya. Belum sempat tenang, ponselnya kembali berbunyi. Bayu memanggil. Bara menghela napas panjang sebelum menjawab panggilan dari adiknya. "Mas, transferin aku dong," ucap Bayu tanpa basa-basi. "Kenapa kamu selalu minta saya transfer? Memangnya enggak bisa cari duit dari hasil keringat sendiri?" "Hah, kerja. Jangan hanya minta terus," sentak Bara, lalu langsung mematikan ponselnya tanpa menunggu sahutan dari sang adik. Di seberang sana, Bayu menggerutu. Dia lagi, "Kenapa tumben marah-marah? Gue disuruh kerjalah. Ini udah kerja. Kerjaan gue kan memang mintain duit." Oke, terima kasih banyak untuk semua penonton yang masih setia di kisah ini. Mungkin cukup dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya.
agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.